Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arumbi, kebang desa hamil yang diperkosa dan dimutilasi. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Autor Senja. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Joko, ucap Doni terbata-bata dengan nafas memburu. Tidak percaya dengan apa yang ada di matanya. Belum lagi ketika melihat kondisi Maya Joko yang terlihat begitu mengenaskan. Apalagi ia sangat mengenali tempat akan keberadaannya sekarang. Tempat terakhir kali ia menghabisi Arumbi dan bayinya. Membuat Doni semakin kalang kabut. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Doni tidak pernah menyangka jika hilangnya sosok Joko secara misterius berakhir dengan cara tragis seperti ini. Joko, ucap Doni terisak. Menyaksikan sahabat masa kecilnya juga berakhir mengenaskan seperti yang lainnya. Baru Doni sadari apa yang dikatakan Budi benar. Seharusnya mereka berkata jujur kepada Bagus dan mengakui semua perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Arumbi. Kini rasa bersalah dan rasa penyesalan mulai menyentuh relung hatinya. Namun apakah itu berguna? Mengingat akan tindakan kejam yang telah ia lakukan kepada Arumbi dan bayi yang tidak berdosa itu, membuat Doni ketakutan. Akankah ia juga akan bernasib sama, berakhir dengan cara mengenaskan seperti yang lainnya? Doni. Tiba-tiba datang semilir angin berembus menerpa pori-pori kulit, diiringi suara lemah gemulai seorang wanita. Mendengar hal itu, seketika Doni terdiam mematung dengan bulu kuduk meremang. Ia sangat mengenali siapa pemilik suara itu. Belum lagi suara itu terdengar begitu dekat, seolah berada tepat di belakangnya. Kini ketakutan mulai menjalari ke seluruh tubuhnya. Dengan degup jantung tak beraturan, Doni meneguk salivanya kasar. Berusaha memberanikan diri memastikan siapa sosok yang saat ini berada di balik punggungnya. Pelan tapi pasti, Doni menoleh ke belakang. Dan terlihatlah di hadapan Doni siapa pemilik suara yang sangat ia kenal itu. Tidak! Teriak Doni kencang lalu bangkit dari duduknya. Berusaha berlari menjauh dari sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu. Malang nasib Doni. Baru selangkah ia berlari. Kakinya kembali tersandung mengenai tubuh Joko yang sudah setengah membusuk itu, membuatnya kembali tersungkur mencium tanah. Mau kemana kau bajingan? Liri Arumbi tertawa kencang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Pergi kau setan jalang! Ucap Doni panik sedikit berteriak. Kembali bangkit berlari menjauh meninggalkan Arumbi dan berusaha keluar dari hutan ini. Berlarilah kemanapun kau mau. Tapi jangan pernah berharap kau bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Liri Arumbi lagi menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam bercampur dengan darah merah kehitam-hitaman. Doni tidak peduli dengan apa yang Arumbi katakan. Yang ada di dalam pikirannya saat ini, tidak ingin mati secara mengenaskan seperti yang lainnya. Tidak, aku harus pergi dari hutan terkutuk ini. Aku tidak mau mati.
Aku masih mau hidup, ucap Doni dalam hati. Berlari kencang dengan keringat dingin sebesar biji jagung terus saja membanjiri tubuhnya. Doni terus saja berlari dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Peluh keringat dingin terus saja mengucur membasahi tubuhnya. Sesekali ia juga menoleh ke belakang, memastikan jika sosok Karumi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu tidak lagi mengejarnya. Setelah memastikan jika sosok Karumi tidak lagi mengejarnya dan merasa jika ia sudah berlari cukup jauh dari tempat itu, Doni menarik nafas lega dengan satu tangan berpegangan di salah satu pohon. Seluruh tubuhnya terutama baju kaos yang ia kenakan basah dibanjiri keringat. Dengan nafas yang masih terengah-engah terasa seperti di ujung tanduk. Tubuh Doni ambruk begitu saja, merosot ke bawah di sebuah pohon besar, menyadarkan tubuhnya untuk beristirahat sejenak agar nafasnya kembali normal. Kini bukan hanya rasa lelah dan ketakutan yang ia rasakan, tapi juga rasa haus yang kian menggerogoti tenggorokannya. Dengan nafas yang masih memburu, Doni berusaha tenang, sembari berpikir mencari cara agar bisa keluar dari hutan ini dan terhindar dari kejaran Narumbi. Belum juga nafasnya kembali normal, tiba-tiba Doni merasakan ada cairan kental berlendir menetes mengenai kepalanya, lalu mengalir ke bawah dari sela-sela rambutnya, turun ke kening hingga ke wajahnya. Doni menelan salivanya kasar. Jantungnya kembali berdegup kencang dengan nafas yang kian memburu. Merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan cairan berlendir yang menetes mengenai kepalanya. Apa ini? Ucap Doni gemetar, menyentuh cairan itu dengan satu tangannya lalu mengendusnya. Doni merasa mual setelah mencium cairan berwarna merah kehitam-hitaman itu. Cairan itu bukan hanya berbau anyir, tapi juga berbau busuk. Dengan dada bergemuruh, Doni kembali memberanikan dirinya untuk mendongakkan kepalanya ke atas. Kini terlihatlah di depan mata kepala Doni, dengan jarak yang begitu dekat bahkan hampir menyentuh wajahnya. Sosok Karumi dengan seluruh wajahnya biru mengelupas tersenyum menyeringai, memperlihatkan barisan gigi-giginya yang tajam. Aroma bau anyir darah dan bau busuk bangkai tercium menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Doni. Sosok Karumi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu bertengger merayap seperti seekor cicak di atas pohon tempat ia beristirahat. Tidak! Teriak Doni ketakutan, kembali ingin berlari menjauh dari sosok Karumi. Belum sempat Doni berlari, tangan dengan kuku panjang berwarna hitam itu dengan cepat mencengkram salah satu baunya kuat. Kuku runcing itu menembus masuk ke dalam kulit dan dagingnya. Darah segar merembas keluar dari sela-sela kuku runcing itu, mengalir membasahi kaos berwarna putih yang Doni kenakan. Lepaskan aku, setan sialan, ucap Doni meringis kesakitan. Sekuat tenaga Doni berusaha melepaskan diri dari cengkraman Narumbi. Mendengar apa yang baru saja Doni ucapkan, Arumi menjadi sangat geram. Dengan sorot mata tajam, sosok Arumi mencengkram bau Doni semakin kuat. Terlihat jelas dari tatapan matanya ada marah dan dendam yang berapi-api. Lepaskan aku, ucap Doni semakin histeris. Merasakan rasa sakit yang luar biasa di bahu sebelah kirinya. Lalu tiba-tiba, tidak! Teriak Doni kencang ketika melihat salah satu baunya hancur terkoyak, hingga membuat salah satu tangannya pun ikut terlepas dan terpisah dari tubuhnya.
Tanganku, ucap Doni meringis kesakitan dengan bulir-bulir bening mengalir dari kedua sudut matanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Rasanya tunggai kaki maupun persendian tulangnya tidak mampu lagi menahan bobot tubuhnya. Doni ambruk kembali tertutup lemas, melihat salah satu tangan kirinya tergeletak di tanah. Apa itu sakit? Ucap Parumbi tertawa melengking. Tersenyum sinis melihat Doni meraung kesakitan. Doni hanya tergugu, meringis kesakitan meratapi nasibnya yang malang. Teringat akan kekejaman yang telah ia lakukan kepada Arumi pada saat ia memutilasi dan memotong tangan sebelah kiri Arumi menggunakan sebuah golok yang ia bawa pada saat itu. Ini belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang telah kalian semua berikan kepadaku. Kalian semua menghancurkan hidupku dan kebahagiaanku. Kalian semua harus merasakan rasa sakit yang lebih dari apa yang aku rasakan. Ucap Parumbi murka dengan bulir bening mengalir dari kedua mata besarnya. Teringat kembali akan tragedi memilukan itu. Tragedi yang menghancurkan seluruh hidupnya dan membuatnya harus berpisah dengan laki-laki yang sangat ia cintai. Maafkan aku Arumi. Aku tahu aku salah, tapi kumohon jangan bunuh aku. Biarkan aku hidup Arumi. Ucap Doni memohon dengan rasa penyesalan yang kini kian menyelusup ke dalam relung hatinya. Mendengar Doni berkata seperti itu bukannya merasa kasihan, justru sosok Arumi merasa jijik. Lalu bergerak cepat merangkak turun dari pohon mendekati Doni dan menjengkram leher Doni dengan begitu kencang. Tubuh Doni terangkat ke udara, membuat ia kesulitan untuk bernafas. Apa kau lupa dengan semua perbuatan kejam yang kalian lakukan kepada aku dan bayi yang kukandung? Bayi yang selama 5 tahun aku dan suamiku nanti-nantikan kehadirannya. Tapi apa salahku dan bayiku kepada kalian? Kalian tega menghabisiku dan bayiku tanpa ampun, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ucap Parumbi lagi dengan bulir benih mengalir di pipinya. Ampuni aku Arumi. Aku menyesal. Ucap Doni terbata-bata dengan nafas yang kian menyempit. Apa kau masih lupa? Tidak ingatkah kau pada saat itu? Bagaimana aku memohon kepada kalian agar kalian melepaskanku dan membiarkan dan bayiku hidup. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian kejam. Ucap Parumbi murka dengan kedua mata besarnya semakin menyala-nyala dan semakin menyekik leher Doni kuat, hingga laki-laki itu kesulitan untuk bernafas. Wajah Doni mulai memucat dengan nafas yang kian menyempit. Tidak hanya itu saja, darah segar kembali mengalir dari lehernya akibat cengkraman kuat Parumbi. Kuku runcing berwarna hitam itu menembus masuk ke dalam kulit lehernya. Baju putih yang Doni kenakan kini telah berubah menjadi warna merah, bersimbah dengan darah. Maafkan aku Arumi. Ucap Doni lagi dengan mata berdelik memutih ke atas. Tubuhnya melemah dengan pandangannya mulai terlihat kabur. Melihat hal itu, sosok Arumi kembali tersenyum menyeringai. Dengan kuat Arumi melemparkan tubuh Doni hingga terbanting di sebuah pohon besar. Setelah itu tubuh Doni menggelinding jatuh ke bawah, lalu tertancap di sebuah akar pohon yang menyembul keluar dari tanah dan menembus masuk ke dalam perutnya.
lupa. Kini hanya suarakan tarikan nafas yang terdengar melemah dari laki-laki malang itu. Darah segar terus saja merembes keluar dari tubuhnya. Melihat Doni terbaring tidak berdaya dengan salah akar pohon yang lumayan besar tertancap menembus perutnya, Arumi kembali tersenyum menyeringai dan kembali merangkak mendekat laki-laki yang hampir meregang nyawa itu. Maafkan aku, Arumbi. Ucap Doni melemah dengan suara terbata-bata ketika melihat Arumi kembali mendekati dirinya. Setelah berada cukup dekat, tiba-tiba dari sela-sela organ intim Arumi keluar seorang bayi mungil tanpa kepala. Berlumuran darah merah kehitam-hitaman merangkak menaiki tubuh Doni. Melihat bayi tanpa kepala itu merangkak menaiki tubuhnya Doni, hanya bisa terbaring pasrah. Rasanya ia tidak sanggup lagi untuk berlari. Jangankan untuk berlari, bergerak saja rasanya ia sudah tidak sanggup. Bayi tanpa kepala itu terus saja merangkak menaiki tubuh Doni dan berhenti di depan wajahnya. Tidak disangka, bayi itu memaksa masuk ke dalam mulut Doni, hingga tubuh Doni mengejang kuat dengan mata mendelik putih melotot ke atas. Setelah itu tubuh Doni kembali bergerak bangkit, berjalan terseok-seok di kegelapan malam, keluar dari hutan dengan seluruh matanya memutih menuju ke suatu tempat. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya sebelum laki-laki bertopeng itu sempat menusukkan senjata tajamnya ke arah Bagus. Bagus terlebih dahulu berhasil menangkap tangan laki-laki bertopeng itu, hingga terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Bagus terus saja berusaha melawan, meski kondisinya saat ini sudah mulai melemah dan memprihatinkan. Darah segar terus saja mengucur keluar dari perutnya. Belum lagi racun yang laki-laki bertopeng itu gunakan untuk menghabisi nyawanya kini mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, menjalar ke aliran darah serta saraf-saraf yang ada di dalam tubuh Bagus, membuat Bagus semakin melemah. Sampai-sampai memuntahkan cairan berbusa berwarna merah dari mulutnya dengan nafas yang mulai tersendat-sendat. Pertarungan terus saja terjadi. Sekuat tenaga Bagus berusaha melawan sembari menangis kesakitan, hingga tibalah saatnya. Tangan Bagus berhasil menarik paksa topeng laki-laki yang menjadi dalang utama di balik kematian Arumbi dan calon buah hatinya. Alangkah terkejutnya Bagus setelah mengetahui dan melihat wajah laki-laki bertopeng itu. Mata Bagus terbelalak lebar dengan tubuh bergetar hebat. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang. Bagus tidak pernah menyangka dan tidak pernah terlintas di pikirannya jika laki-laki yang saat ini ia hormati dan begitu ia percaya tega ingin menghabisi nyawanya, keponakannya sendiri. Paman, ucap Bagus terbata-bata dengan bibir bergetar. Air mata mulai menganak di pelupuk matanya. Sulit bagi Bagus menerima ini semua. Akhirnya kau mengetahuinya juga, Bagus. Ucap Ridwan tertawa dengan raut wajah sinis. Apa yang kau lakukan, Paman? Apa salahku? Sampai kau tega melakukan ini kepada aku. Aku keponakanmu sendiri, Paman. Ucap Bagus dengan linangan air mata, meringis kesakitan. Sesekali Bagus juga memegangi perutnya yang semakin terasa begitu menyakitkan. Mungkin ini sudah waktunya untuk kau mengetahui semuanya, Bagus. Sebelum kau harus berakhir tragis, sama seperti Arumbi dan calon buah hatimu. Ucap Ridwan lagi dengan tersenyum menyeringai. Lalu duduk dengan santai di sebuah kursi kayu yang ada di kamar Bagus. Sembari melihat ke arah Bagus yang sudah terbaring lemah, tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Apa yang kau katakan, Paman?
Apa maksud dari ucapanmu itu? Tanya Bagus terbata-bata dengan nafas yang kian tersendat-sendat. Perlu kau ketahui Bagus, akulah yang menjadi dalang utama atas kematian Arumbi dan calon buah hati yang Arumbi kandung. Akulah yang bertanggung jawab atas kejadian demi kejadian yang terjadi di desa ini. Dan aku jugalah yang merencanakan ini semua. Ucap Ridwan senang sembari mengeluarkan sebuah rokok dari sakunya, membakarnya, lalu mengisapnya dengan santai. Mendengar apa yang Ridwan ucapkan, mata Bagus semakin terbelalak lebar. Tidak percaya dengan apa yang baru saja pamannya ucapkan. Ditambah lagi, untuk pertama kalinya, Bagus melihat Ridwan mengisap sebuah rokok. Apa yang paman katakan? Apa salahku dan Arumbi kepadamu, paman? Sampai paman tega melakukan ini semua. Ucap Bagus terbata-bata dengan linangan air mata. Sulit bagi Bagus menerima ini semua. Kau tidak memiliki kesalahan apapun kepada aku Bagus. Tapi sayangnya aku tertarik kepada istrimu. Pada saat kau pergi merantau, aku datang menemui Arumbi, mencoba menggodanya. Tapi berani-beraninya dia tega menolakku, menampar wajahku, dan mengancamku dengan mengatakan akan memberitahukan semua perbuatan yang aku lakukan kepadamu dan Broto. Sejak saat itu aku dendam dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Santoso. Ucap Ridwan murka mengingat semua kejadian itu. Kedua tangannya mengepal kuat dengan satu tangan masih memegang senjata tajam yang baru saja ia gunakan untuk menghabisi Bagus. Mendengar apa yang pamannya ucapkan, Bagus hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan linangan air mata. Bagus benar-benar tidak percaya jika Ridwan pamannya sendiri tega melakukan ini semua kepadanya dan kepada Arumbi, wanita yang sangat ia cintai. Kenapa kau tega melakukan ini semua, paman? Padahal aku begitu sangat mempercayaimu, menghormatimu, dan begitu sangat menyayangimu, paman. Kau juga satu-satunya keluarga kandung yang kupunya, paman. Ucap Bagus dengan linangan air mata. Sulit bagi Bagus menerima kenyataan pahit ini. Bukannya sudah aku katakan kepadamu Bagus, bahwa akulah yang menjadi dalang utama di balik semua kejadian ini. Akulah yang membuat Broto pada malam itu pergi meninggalkan Arumbi sendirian di dalam rumah, lalu melancarkan aksi selanjutnya. Membuat Arumbi berlari masuk ke dalam hutan lebat, memperkosanya secara ramai. Namun sayangnya, pada saat Santoso dan anak buahnya bersenang-senang menikmati tubuh molek istrimu, di saat itu juga Arumbi ingin segera melahirkan. Keluar kepala bayi laki-laki dari jalan lahirnya. Ucap Ridwan sinis, lalu terdiam sejenak dengan senyum menyeringai. Apa kau masih ingin tahu apa yang terjadi dengan kedua orang yang sangat kau cintai itu Bagus? Apa kau masih sanggup mendengar kelanjutannya? Ucap Ridwan lagi, lalu berjalan mendekati Bagus dan menginjak perut Bagus yang sudah terkoyak lebar. Bajingan kau Ridwan, katakan kepadaku apa yang sudah kalian lakukan kepada Arumbi dan bayiku. Ucap Bagus murka sembari meraung kesakitan. Darah segar terus saja mengucur deras keluar dari perutnya maupun mulutnya. Baiklah, akan aku ceritakan. Anggap saja ini sebagai permintaan terakhir kepadaku, keponakanku tersayang. Ucap Ridwan senang. Keparat kau Ridwan. Ucap Bagus murka. Shh, diamlah. Jangan kau habisi tenagamu untuk menghinaku sekarang. Simpanlah ucapan kasarmu. Setelah aku selesai menceritakan semuanya kepadamu, barulah setelah itu kau bisa bebas menghinaku. Ucap Ridwan menyeringai.
lalu menginjak perut Bagus semakin kencang, membuat laki-laki muda di bawah kakinya semakin meraung kesakitan. Pada saat Arumbi ingin melahirkan, Santoso menebas kepala bayi laki-laki yang tidak berdosa itu. Untuk menghilangkan jejak, Santoso dan keempat anak buahnya memutilasi tubuh Arumbi menjadi potong-potongan kecil, membuangnya ke dalam sungai yang terdapat banyak buaya berukuran besar di dalamnya. Lalu menyebarkan berita tentang hilangnya Arumbi yang pergi menghilang bersama laki-laki yang sudah mengamilinya. Tidak hanya itu saja, Bagus. Aku jugalah yang telah menghasut Broto agar ia pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan kembali ketika semuanya sudah kembali normal. Dengan begitu, ia percaya dengan apa yang kuucapkan. Sekarang lihatlah, sampai saat ini ia tidak pernah kembali. Karena akulah yang telah menyuruh salah satu anak buah Santoso untuk menghabisinya dan menjadikan sebagai kambing hitam atas perbuatan yang telah kami lakukan. Ucap Ridwan lagi melanjutkan ucapannya, tersenyum menyeringai. Mengetahui semua kebenaran itu, tubuh Bagus semakin melemah. Dengan linangan air mata yang tidak pernah surut dari sudut mata elangnya. Dirinya benar-benar merasa hancur atas apa yang sudah terjadi dengan ketiga orang yang sangat ia cintai, dan merasa bersalah kepada Broto. Padahal selama ini Broto sangat menyayanginya, menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi mengapa begitu bodohnya Bagus percaya begitu saja dan menghadiahi tubuh kaku Broto dengan bogem mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Kini rasa sakit akibat luka fisik yang Ridwan berikan tidaklah sebanding dengan rasa sakit atas kebenaran pahit yang Bagus harus terima. Arumbi, maafkan aku sayang, karena tidak bisa menjadi suami dan ayah yang terbaik untuk buat kita. Bapak, maafkan aku karena aku sudah bersikap kasar kepadamu. Padahal kau begitu tulus menyayangiku dan menganggapku seperti putra kandungmu sendiri. Maafkan aku, Bapak. Maafkan aku. Ucap Bagus dalam hati. Menangis sesenggukan dengan detak jantung dan nafas kian melemah. Di saat Bagus sedang lengah, Ridwan mencoba mengambil kesempatan itu untuk kembali ingin mengujamkan senjata tajamnya untuk menghabisi nyawa Bagus cepat mungkin. Ditambah sebentar lagi pagi akan tiba. Orang Bagus kesakitan, kembali memuntahkan cairan berwarna merah dari mulutnya. Setelah Ridwan berhasil melukai dirinya, lalu Ridwan kembali mencabut senjata tajamnya dan kembali ingin menusukkan senjata tajam itu ke dalam tubuh Bagus. Namun anehnya, Bagus yang tadinya sudah terletak lemah di lantai dengan tubuh bersimbah darah, kini kembali bangkit dengan sorot mata tajam, merah menyala. Lalu memegang ujung mata golok yang Ridwan gunakan untuk melukainya tanpa tergores sedikit pun. Melihat Bagus bertingkah sangat aneh seperti itu, Ridwan begitu menjadi sangat terkejut dengan mata terbelalak lebar. Bagus yang tadinya terbaring lemah dengan tubuh digenangi cairan berwarna merah, anehnya bisa bangkit dengan tangan memegang ujung mata golok yang sudah Ridwan asah dengan begitu tajam, tanpa terluka ataupun tergores sedikit pun. Apalagi saat ini Bagus sedang terluka parah, dengan perut terkoyak lebar, penuh dengan tusukan benda tajam. Tapi anehnya kenapa bisa? Tenaga Bagus menjadi begitu sangat kuat, bahkan berkali lipat tidak seperti biasanya. Tidak sebanding dengan manusia normal pada umumnya. Itulah yang saat ini ada di dalam benak Ridwan. Bagaimana bisa? Ucap Ridwan terbata, tercengang, merasa begitu keheranan. Apa kau merasa keheranan, pamanku sayang? Tanya Bagus dengan suara berbeda, seperti ada dua orang di dalam satu jasad. Mendengar suara Bagus terdengar begitu berbeda, Ridwan semakin tercengang, lalu beringsut mundur ke belakang, melepas golok yang sejak tadi ia genggam. Kini golok itu berada dalam genggaman Bagus.
Sekarang giliranmu untuk mati, Paman. Ucap Bagus murka dengan sorot mata tajam menyala-nyala. Sesekali terdengar seperti retakan tulang dan gigi bercampur menjadi satu dari tubuh Bagus. Mendengar apa yang baru saja Bagus ucapkan, Ridwan semakin terkejut dengan jantung berdetak kencang. Hal yang Ridwan takutkan terjadi. Pagi pun telah tiba. Pelan-pelan matahari mulai bersinar terang, menyiratkan cahaya berwarna kuning keemas-emasan. Suara ayam jantan berkokok maupun suara kicauan burung mulai bersaut-sautan, membangunkan jiwa-jiwa yang masih terlelap. Ridwan yang berencana untuk menghabisi Bagus keponakannya sendiri, dengan tujuan agar rahasia dan kebusukan yang telah ia dan Santoso lakukan terjaga dengan aman. Justru sebaliknya, rencana yang ia buat sendiri malah menghancurkan dirinya dan membuatnya berada dalam bahaya besar. Melihat Bagus berdiri dengan sorot mata tajam menyala-nyala, dan dari mulut Bagus keluar cairan berlendir berwarna merah hitam-hitaman dengan bau busuk yang sungguh sangat tidak mengenakan di indera penciuman, membuat Ridwan bergidik ngeri dan ketakutan. Pelan-pelan Ridwan terus saja mundur ke belakang, berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya, tangan Bagus sudah terlebih dahulu mencengkrang kepala Ridwan dengan begitu kuat, membuat Ridwan meringis kesakitan. Bagus terus saja mencengkram kepala Ridwan, menyeret tubuh pamannya dengan satu tangan yang lainnya, menggenggam sebuah golok yang pamannya gunakan untuk menghabisinya, lalu membawa tubuh Ridwan ke tengah-tengah jalan agar semua warga desa bisa melihatnya dan mengetahui semua kebenaran serta kebusukan yang Ridwan dan Santoso sembunyikan dari mereka semua. Lepaskan aku, Bagus. Aku tidak bersalah, ucap Ridwan berpura-pura agar warga desa bersimpati kepadanya dan menolongnya dari cengkeraman Bagus yang saat ini sudah dikendalikan oleh sosok Karumbi. Kau harus mati, Ridwan. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu kepada bayi yang aku kandung, ucap Bagus berteriak kencang, membuat warga desa berhamburan keluar dari rumah mereka masing-masing, berjalan berbondong-bondong mendekati Bagus yang masih mencengkeram kuat kepala Ridwan. Setibanya di hadapan Bagus, semua warga desa begitu terkejut melihat pemandangan ngeri yang kini terpampang di hadapan mereka. Bagaimana tidak, seluruh tubuh Bagus bersimbah cairan berwarna merah, dipenuhi luka tusukan benda tajam terkoyak menganga di perutnya. Tidak hanya itu saja, kedua mata Bagus juga terlihat begitu menyala, menyiratkan kebencian dan amarah yang begitu besar. Bahkan dari mulut Bagus keluar cairan berlendir berwarna merah kehitam-hitaman, berbau anyir bercampur bau busuk bangkai, mengalir dari sudut bibirnya yang tersenyum menyeringai. Bagus yang sejak tadi masih mencengkram kuat kepala Ridwan, tiba-tiba melemparkan tubuh Ridwan dengan kencang hingga kulit kepalanya terlepas dari kepalanya, membuat Ridwan tersungkur di hadapan semua warga desa yang sudah berkumpul. Ridwan mengerang kesakitan. Seluruh tubuhnya terasa remuk dengan kulit kepala terkoyak sempurna. Darah segar mulai keluar merembes membasahi kepalanya dan mengalir, menetes turun ke seluruh wajahnya. Melihat hal itu, semua warga desa terdiam membisu, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Tolong aku, tolong. Bagus ingin menghabisi nyawaku, ucap Ridwan mengibah, berharap semua warga desa mau menolong dirinya. Belum sempat warga desa bergerak, kini sosok Karumbi yang masih berada dalam tubuh Bagus kembali bersuara. Jangan ada yang berani menolong laki-laki bajingan ini. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatan keji yang sudah ia dan Santoso maupun anak buahnya lakukan kepada aku dan bayi yang aku kandung. Dia jugalah yang bertanggung jawab atas kematian bapak mertuaku, Broto.
Ucap sosok Karumbi yang masih berada di dalam tubuh Bagus. Penuh penekanan di setiap kalimatnya dengan sorot mata tajam. Mendengar apa yang baru saja Rumbi ucapkan, semua warga desa tercengang dengan kebenaran yang baru saja mereka ketahui. Belum lagi suara Bagus terdengar begitu berbeda, membuat semua warga desa sadar jika saat ini tubuh Bagus sedang dikendalikan oleh sosok Jin Korin Narumbi. Itu semua bohong. Aku tidak pernah melakukan itu semua. Jangan percaya dengan apa yang Bagus ucapkan. Bagus sudah gila. Ucap Ridwan mengelak dengan linangan air mata agar semua warga desa merasa kasihan kepadanya. Tutup mulutmu bajingan. Aku sudah muak mendengar semua kebohonganmu. Bersiaplah untuk menemui ajalmu, Ridwan. Ucap sosok Karumbi kencang, membuat warga desa bergidik ngeri, ketakutan. Dengan cepat Bagus yang masih dikuasai oleh sosok Karumbi bergerak cepat mendekati Ridwan yang masih tergeletak di tanah, lalu mengarahkan golok yang masih berlumuran darah segar ke arah leher Ridwan, membuat tubuh Ridwan gemetar ketakutan. Maafkan aku Karumbi, aku mengaku salah. Aku akui, memang aku dan Santoso serta anak buahnya yang melakukan semua ini. Akulah yang merencanakan semuanya dan bertanggung jawab atas kematianmu maupun bayi yang kau kandung. Aku juga lah yang bertanggung jawab atas kematian Broto dan kondisi Bagus saat ini. Ucap Ridwan terbata-bata. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dengan detak jantung tidak karuan. Kedua mata melihat awas ke arah ujung mata golok yang sudah menempel di lehernya, membuat Ridwan menahan nafasnya agar golok tersebut tidak menggores lehernya. Mendengar pengakuan Ridwan, semua warga desa tercengang, menggeleng-gelengkan kepala mereka. Tidak menyangka jika ketua desa yang begitu sangat mereka percaya dan begitu mereka hormati tega berbuat sekeji itu kepada keluarganya sendiri. Terlebih Bagus adalah keponakan kandungnya sendiri. Seketika semua warga desa menjadi murka dengan kebenaran yang baru saja mereka dengar dari mulut Ridwan. Sedangkan Arumbi yang masih berada di dalam tubuh Bagus hanya tersenyum menyeringai. Lalu dengan cepat sosok Arumbi menebas kepala Ridwan hingga kepala Ridwan terpental jauh dengan cairan berwarna merah memercik keluar dan mengalir menggenangi tanah. Tidak hanya itu saja, sosok Karumbi juga mencincang seluruh tubuh Ridwan menjadi potong-potongan kecil dan membuat tubuh Ridwan hancur seperti daging cincang. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, semua warga desa gemetar ketakutan. Tidak lama setelah menghabisi Ridwan dan mencincang habis tubuhnya, tubuh Bagus mulai melemah, pelan-pelan merosot ke bawah bersamaan dengan keluarnya sosok Karumbi dari tubuhnya. Bagus hanya terbaring lemah dengan hembusan nafas yang kian tersendat-sendat. Darah segar masih terus saja keluar merembes dari luka-luka yang terkoyak lebar. Kini terlihatlah di hadapan Bagus. Sosok Karumbi muncul di hadapannya dengan wujud yang sangat cantik dan tersenyum manis ke arah Bagus. Senyuman yang selama ini Bagus rindukan, yang membuat Bagus jatuh cinta berkali-kali. Arumbiku, ucap Bagus dalam hati, sembari tersenyum manis ke arah wanita yang sangat ia cintai. Ayo kita pulang, Mas. Tempat kita bukan di sini lagi. Ucap Arumbi tersenyum manis, dengan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya putih. Mendengar apa yang Arumbi ucapkan, Bagus terus saja tersenyum manis dengan bulir-bulir benih mengalir dari sudut mata elangnya. Tidak lama dengan nafas dan detak jantung yang melemah, terdengar lirih, lisan Bagus mengucap 2 kalimat syahadat, lalu menggembuskan nafas terakhirnya dengan wajah tersenyum bahagia. Setelah kejadian semua ini, warga desa begitu syok, merasa geram atas tindakan yang Ridwan lakukan. Akibat perbuatan yang Ridwan dan Santoso serta anak buahnya lakukan, semua warga desa kena imbasnya.
Merasa geram dengan tindakan yang Ridwan lakukan, tidak ada satupun warga desa yang mau menguburkan jasad Ridwan dengan layak. Mereka justru menyiram seluruh tubuh Ridwan yang sudah hancur dengan minyak tanah, lalu membakarnya menjadi abu. Sejak saat itu, desa itu menjadi semakin tidak tenang. Setiap malamnya sosok Ridwan maupun Santoso serta anak buahnya terus saja bergentayangan meneror semua warga desa dengan wujud yang begitu sangat menyeramkan, merintih kesakitan, meminta agar jasadnya dikuburkan dengan layak. Merasa tidak tenang dengan semua teror-teror menyeramkan yang terus saja terjadi, akhirnya semua warga desa satu persatu memutuskan untuk pergi meninggalkan desa itu. Desa yang dulunya dikenal semua orang dengan keindahan alamnya yang masih asri dan keramah tambahan penduduknya, sekarang berubah menjadi desa mati dengan teror-teror menyeramkan dan meninggalkan kisah yang begitu mengenaskan di dalamnya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi kalian semua yang punya cerita horor ataupun misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.